Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Pengertian pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Sanjaya 2008, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merajuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan tertentu. Yang selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Menurut Gerald dan Ellie 1989 menyatakan bahwa strategi adalah suatu cara yang terpilih untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Strategi dalam pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan discovery dan inquiry. Dalam pendekatan discovery, peserta didik akan diberi sebuah permasalahan untuk dipecahkan, yaitu melalui percobaan. Sedangkan pada pendekatan inquiry, peserta didik diminta untuk mencari permasalahan sendiri sesuai dengan bimbingan guru. Pada pendekatan inquiry, peserta didik dilatih untuk memposisikan diri sebagai seorang peneliti, sehingga guru harus memberi satu dorongan dan menciptakan sebuah situasi di mana peserta didik bisa mengenali dan menjawab suatu permasalahan, melakukan prosedur penelitian, dan menyiapkan hipotesis, kerangka berpikir, serta penjelasan yang sesuai. B. Pendekatan kontekstual. Fokus utama pendekatan kontekstual ialah bukanlah hasil pembelajaran, melainkan proses pembelajarannya. Pembelajaran dilakukan dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata serta hal-hal yang ada di lingkungan peserta didik. C. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengkaitkan pengetahuan yang baru didapat dengan pengetahuan terdahulu. Macam-macam strategi pembelajaran. A. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada guru, dan strategi ini paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, pertanyaan didetik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. B. Strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa dalam strategi ini. Guru berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan sumber personal. C. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. C. Pendekatan dan strategi pembelajaran PKN yang sesuai dengan karakter materi dan peserta didik di sekolah dasar. A. Evokasi. Pendekatan ini menekankan pada inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. Lalu yang kedua ada enkulkasi. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun dahulu oleh guru. Tujuannya adalah agar pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah nilai tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi dan sekaligus mengarahkan siswa ke dalam suatu kesimpulan nilai yang sudah direncanakan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan kesadaran. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkapkan dan membina kesadaran peserta didik
tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama yaitu membaca buku ajar. Pada strategi ini, para siswa dapat diminta membaca materi yang akan dibahas dalam membuat kisi-kisi panduan. Lalu yang kedua yaitu strategi pengalaman penting. Nah, strategi ini digunakan ketika memulai pembelajaran dengan tujuan untuk melibatkan siswa dan siswi sejak awal dengan meminta mereka mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Lalu strategi yang ketiga yaitu strategi diskusi kelompok kecil. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis dan kepekaan sosial, serta bertanggung jawab individu dalam kelompok. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.